Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi hari ini mengatakan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB, yakni pemilih yang menggunakan KTP tidak sesuai konstitusi. Berikut kita lihat kutipan kesaksian Margarito Kamis. Ya, Margarito Kamis mengatakan ini adalah saksi ahli dari kubu Prabowo Hatta. Oleh karena itu, saya berpendapat DPKTB bertentangan dengan hukum, tidak punya dasar hukum dan harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi. Asal ada pelanggaran konstitusi, itu pelanggaran konstitusional. Pelanggaran itu menghilangkan konstitusi pemilu itu sendiri. Saya tanya ke Pak Maru dulu, apakah memang seperti itu? Ya, saya kira ini satu hal yang saya tidak paham, karena tahun 2009 apa yang dikatakan penggunaan KTP bagi mereka yang tidak ada di dalam DPT dan hak pilih itu harus dilindungi oleh konstitusi, menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa tidak boleh dihalangi hak itu. Oleh karena itu apa yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu pun sudah konstitusional mestinya. Oh ya, harus. Tentu tidak mungkin Mahkamah Konstitusi membuat suatu putusan yang bertentangan dengan konstitusi, karena dia menggunakan norma itu adalah norma konstitusi. Jadi apa yang dikatakan bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan paspor tentu saja tidak boleh dihalangi haknya kalau tidak ada di dalam DPT. Itu sebabnya karena dianggap itu adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, negara juga berkewajiban melindunginya, maka seluruh upaya harus dilakukan. Dan salah satu lagi dalam keputusan MK itu dikatakan tidak boleh ada ketentuan peraturan-peraturan baik suatu norma-norma administrasi yang bisa dibuat atau ditafsirkan untuk menghalangi digunakannya hak suara daripada mereka hanya sekedar menggunakan paspor maupun KTP. Itu dia putusan MK. Ya, ini menarik sebetulnya. Kalau dari pernyataan saksi ahli dari kubu Prabowo Hatta, seolah-olah DPKTB ini tidak sah. Benar kan? Iya. Nah, tapi kalau yang tadi kita diskusikan bersama, yang dipermasalahkan bukannya DPKTB-nya, tapi mereka yang berada di sana. Ini begini, gimana sebetulnya Bang? Yang perlu diletakkan ya dalam sidang tadi itu, bahwa ada dua tinjauan. Tinjauan pertama berkait dengan tidak adanya undang-undang atau aturan yang mengatur tentang DKPTB tadi. Yang ada putusan MK 102 kalau saya tidak salah ingat Pak ya, tahun 2009. Nah, kondisional objektif saat itu lahirnya putusan MK tadi dalam kondisi yang tergesa-gesa, dalam pengertian mendesak, dalam pengertian urgen. Itu pun yang dikatakan di situ urgensi. Karena untuk menjawab semangat demokrasi bagi yang tercecer tadi istilahnya tidak masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap, kan harus difasilitasi. Sementara kalau mau pakai perpu, pakai apa, itu konstruknya lebih lama lagi. Maka putusan MK. Namun demikian, jangan dilupakan ada persyaratannya untuk menjalankan itu, yaitu dilampiri yang namanya kartu keluarga. Karena Anda bayangkan justru disinilah peluang oplosan-oplosan tadi yang saya maksud. Sudah 19 juta? Iya, diputar sedemikian rupa, dimanfaatkan untuk proses kecurangan. Gitu. Siapa yang melakukan? Terjadi mobilisasi, ya KPU lah. Kan kita melawannya dengan KPU, bukan lawannya bosnya Alex. Tapi itulah Pak, ini sebagai suatu dalil tentu saja akan berhak diajukan, tetapi masalahnya soal pembuktian. Karena yang dikatakan tadi oleh Mas Egy itu bahwa itu hanya karena keadaan urgen pada waktu itu, tetapi putusan MK itu yang dilandaskan pada norma konstitusi itu juga merupakan dasar hukum yang bisa dipergunakan, karena putusan MK sebagai suatu jurisprudensi terutama di bidang konstitusi, dia merupakan sumber hukum. Jadi meskipun misalnya karena lalai DPR untuk melakukan hal-hal membenahi atau menyesuaikan putusan MK itu karena dia sudah melakukan itu di bidang undang-undang pemilu legislatif, tapi di sini lalai, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada dasar hukumnya. Konstitusi menjadi dasarnya, diturunkan di dalam putusan MK, dan itu menjadi norma yang mengikat. Meskipun tidak ada ya undang-undang atau perpu. Meskipun tidak ada, karena dia adalah
sumber hukum. Artinya sudah dianggap cukup jelas bahwa ini memang Cukup jelas. sebagai Kalau urusan saya, organisasi ya, dan sebagai- Catatan dilakukan. pentingnya di situ itu bukan untuk diberlakukan terus gitu loh. Apa iya seperti itu? Lah iya, karena kondisi yang objektif tadi bahwa ini urgensinya, yaitu sangat mendesak, yang harus dilakukan. Maksudnya tadi ada ucapan bagus dari mantan hakim kita ini, yaitu kelalaian DPR, Pak ya. Tidak memfasilitasi lagi buat undang-undang yang lebih memadai untuk itu. Bagaimana, Pak Mari? Karena Apakah begini, ada di undang-undang pemilu juga yang harus kita garis bawahi. Yang namanya pemilu itu artinya orang yang memilih. Nah, memilih ini harus terdaftar. Ingat loh, terdaftar. DPKTB bukankah mereka artinya terdaftar? Nah, itu yang jadi masalah, menjadi oplosan karena tidak dilengkapi kartu keluarga, coba. Kok bagaimana KPU bisa membuat aturan melampaui undang-undang? Nggak bisa. Ya. Jadi gini, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 tahun 2009 tersebut. Nah, putusan ini diterbitkan atas pengujian Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pilpres 42 2008 yang sekarang ini masih berlaku. Ya. Jadi dulu ada 2 pasal yang diuji, pasal 28 dan 111. Dan hasil dari MK adalah mengizinkan orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan sejumlah syarat, membawa KTP dan kartu keluarga, dan didaftarkan, dipilih di TPS sesuai dengan alamatnya yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, apakah putusan ini hanya berlaku untuk pemilu 2009 atau sekarang pun berlaku? Nah, kalau kita baca putusan ini berlaku selama Undang-Undang Pilpres ini masih berlaku, karena putusan ini memodifikasi atau merubah makna dari 2 pasal Undang-Undang Pilpres ini. Jadi boleh dikatakan putusan ini mengamandemen Undang-Undang Pilpres itu, dan Undang-Undang Pilpres itu masih berlaku sekarang ini. Kenapa masih berlaku sekarang ini? Karena DPR memang tidak berhasil membuat Undang-Undang Pilpres yang baru karena alasan-alasan politik dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, apakah putusan MK hanya berlaku 1 kali? Tidak. Putusan MK ini merevisi undang-undang, dan undang-undang ini masih berlaku, maka berlaku juga Tapi sekarang. itu yang dipermasalahkan oleh Bang Egy tadi sebetulnya. Ini ada syarat-syarat tertentu sebetulnya ketika mereka mau masuk ke DPKTB. Harus Jadi- ada KK seperti Benar. itu. Dan itu yang Ini yang tidak Jadi gini, dilaksanakan. belum tentu. Jadi Ya, memang tidak ada, brother. ada satu fakta bahwa di sejumlah provinsi dan secara merata, itu baik provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo Hatta maupun provinsi yang dimenangkan oleh Jokowi JK, misalnya di Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, itu dimenangkan oleh Prabowo Hatta. Tingkat DPT pun tinggi, jauh lebih tinggi dari DPT di Jawa Tengah, misalnya yang cuma 0,8%. Di Jawa Barat sekitar 3%-an, Banten pun demikian. Jadi tidak ada korelasi bahwa angka DPKTB yang tinggi ini itu terkait dengan kemenangan suatu pasangan tertentu. artinya Anda yang mengatakan bahwa sebetulnya ini, kalaupun ini dianggap mungkin ya, meskipun belum diputuskan ini salah, tidak ada niat dari KPU sebetulnya untuk melakukan kecurangan yang keberpihakan ke salah satu. Itu yang Diri. tidak berhasil Saya potong dibuktikan dulu. selama persidangan selama ini. Kalau kita bertanya soal KPU, yang harusnya pantas mencurigai bahwa KPU mungkin lebih berat kepada Prabowo Hatta itu pasangan kami, Jokowi JK. Kenapa? Karena koalisi Jokowi JK itu hanya menguasai 25% parlemen saat ini. Nah, parlemen saat inilah yang memilih anggota KPU itu, yang 75%. DPR itu dari pasangannya Pak Prabowo Hatta, gitu, koalisi Merah Putih. Dan kalau Anda lihat kepala daerah di Indonesia, mungkin 70-80% itu dari Prabowo Hatta. Sedangkan kalau pelanggaran pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, biasanya melibatkan aparat-aparat ini yang memerintah Indonesia saat ini, notabene Partai Demokrat, itu berada di koalisi Didominasi oleh Prabowo Hatta. Jadi begini. secara waktu kampanye kami sangat takut bahwa aparat-aparat ini, termasuk KPU, itu justru berpihak kepada pihak Pasangan nomor satu. Jadi kami heran kok tiba-tiba setelah diumumkan menjelang kemenangan, itu kok kami dianggap berkolaborasi dengan KPU untuk memenangkan pasangan nomor 2 secara curang. Itu yang kami kaget dan shock gitu. Begini, Gimana? yang jawabannya dari mulai yang Mas Rudi sampaikan ya, soal niat, katanya KPU nggak ada niat. Soal saya nggak tahu. Ini Ya, enggak, begini, saya mau jawab itu. keterangan. Salah satunya niat atau maksud. Tadi juga kita persoalkan tuh sama mantan Hakim Haryono. Soal niat, soal maksud itu kan cuma Allah yang tahu atau Tuhan kita masing-masing yang tahu, ya toh? Nggak ada yang mau tahu, siapa yang tahu Oh, tapi niatnya. enggak. Nggak, Kalau sebentar dalam- dulu, Pak. Oleh karena itu,
di dalam konteksnya yang dikaitkan dengan lebih banyak ke kita, karena itu juga nggak menjadi ukuran. Kenapa? Kalau orang sudah punya kecenderungan awalnya berpihak, yang kita persoalkannya itu bukan soal aparat, tapi justru KPU-nya. Makanya kita nggak berseteru dengan Pak Jokowi. Ini pemirsa semua mesti tahu. Oh, tapi kalau kita melihat dari berseterunya gugatannya atau ada, mempersoalkannya kepada KPU. Kenapa kita persoalkannya? Karena telah indikasi, bahkan bukan indikasi, bukti kita nih nggak dianggap. Jadi gini, contoh sebentar Pak, kita mengajukan tolonglah tunda dulu rekapitulasi ini, ya toh, tanggal 22 itu, mohon tunda, karena undang-undang masih membuat ruang sampai 1 bulan. Paling tidak waktu itu sampai tanggal 8 Agustus. Nah, mengapa harus tetap ditetapkan tanggal 22? Itu problem serius. Padahal Bawaslu juga sudah merekomendasikannya. Kemarin kita bicara di DKPP itu. Nah, untuk itu kita jangan lupa kalau hitungan yang dianggap benar adalah KPU 62.500.000 manusia, gitu rasanya. Ini manusia bukan sardensis, ya, itu luar biasa, jutaan orang memohon minta tunda dulu. Kita ini kontestan, kita berdua kontestan minta sama Anda misalnya KPU. Yang minta kok itu Anda bukan pemilih loh Bang Egy. Bukan pemilih itu. enggak, Yang minta untuk ditunda itu bukan pemilih loh. Iya, tapi Tapi tidak. pemilihnya tidak meminta ditunda. Ini Anda nggak mengerti Jadi, logika dong kalau begitu. Gini Mas, Gimana Anda kan maksudnya? jadi saya, oke? Terus saya di dalam konteks untuk Saya yang- bisa buktikan bahwa pemilih Prabowo itu tidak pernah meminta untuk itunya tapi ditunda rekapnya. orang yang dipilih punya hak untuk itu. Oh ya, itu. Ada itu peluang betul. kenapa? Nah, maka kalau kita Tapi jangan klaim pakai angka 60 juta. 62 juta orang memilih kita. karena ternyata 2 lembaga survei melakukan survei pasca sidang MK ini mengatakan bahwa justru mereka kecewa kok Pak Prabowo Hatta tidak legowo dalam menerima hasil Survei mah kemarin. susah lah dipercaya nanti. Tapi kembali gini Mas, Bagaimana kalau mencari kita orang bicara soal pelanggaran pemilu, itu setiap pemilu pasti ada pelanggaran. Pertanyaannya apakah pelanggaran ini signifikan atau tidak? Signifikan. Nah, ini yang menjadi Buat objek kita. sengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pasal 74 ayat 2 huruf B maupun peraturan MK itu pasal 3 peraturan MK nomor 4 tahun 2014 yang mengatur tentang sengketa Pilpres itu clear spesifik bahwa sengketa yang menjadi objek di Mahkamah Konstitusi adalah sengketa yang mempengaruhi hasil akhir. Misalnya angkanya signifikan sehingga pemenangnya bisa berubah. Angkanya Nah, tadi- signifikan kok, Bang Alex. Ini ada Enggak. 19 juta. Tadi kita- akan sambung ini di segmen berikut Oke. nanti, Bang Alex.